Dalam Al-Quran dikatakan, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu di antara orang-orang mukmin. Nah, kalau kita mah buka puasa, bakwan pecel. Sama lagi ya. Belum khatam Quran ya Allah, takut gak ketemu lagi bulan Ramadan. Kalau pribadi gua, persiapkan kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfi, brother Ustadz kali ya, biar lebih asik ya. Selalu. Asal jangan panggil gomba itu, jangan. Ya. Pertama ini terima kasih banget nih atas kesediaan waktunya di acara kita nih. Acaranya namanya Jernih Berdakwah. Jernih Berdakwah. Jernih Berdakwah. Signaturenya kompas.com untuk konten-konten yang memang memberi nuansa adem seluruh audiensnya kompas.com. Bahan pertama nih boleh ya? Boleh. Kebetulan kan diriku nih, seorang Abram ini kan punya masa lalu yang gak kelam-kelam banget, tapi berkecimpung di dunia basket nih. Abbas. Itu kalau buzzer beater, kalau habis poin orang gitu ya, apalagi berat dengan sebuah perasaan tuh attitude-nya kan memang harus gitu, harus celebrity itu. Kan gak ada yang just yes, itu kan gak ada kan produser. Nah, tapi dipikir-pikir kalau habis ditonton sendiri, nih kesombongan ini lihatnya bagaimana? Masuk nggak kategori sombong? Jadi sombong itu banyak macam. Kita mengakui diri kita, mengakui sebuah hal kelebihan, nilai positif itu adalah datang dari kita. Ini karena gue nih, karena gue latihan, karena gue bisa begini, karena gue. Itu adalah sombongan. Lu nih sebagai Abbas nih bang, let's say lu ngedang tiba-tiba, celebrate-nya karena Allah gue bisa begini. Kalau Allah nggak ngasih sehat, lu nggak bisa main basket. Iya. Kalau Allah nggak ngasih rezeki, lo nggak mungkin bisa beli sepatu basket. Yang mahal itu. Iya kan? Orang akan lebih respect lagi. Kalau ada seorang jago di bidangnya, kemudian dia apa? Mengikuti Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu di antara orang-orang mukmin. Tundukkan sayapmu. Biasa aja. Udah masukin. Wah. Bukan gue. Dalam berhubungan ya, bermasyarakat nih, ada teori take and give. Jadi kita memberi supaya dia bisa berlaku baik sama kita. Tapi kan ini ada case-case yang sedikit berbeda. Ini ada orang yang nggak baik sama kita. Itu kita masih perlu harus baik juga sama dia. Yes. Nah, Rasulullah SAW pertama ketika berbuat buruk disakiti, akhlakul hasanah, diam. Yang kedua karimah, dibalas dengan doa yang baik-baik. Kalau kita kadang nih, gua pernah dulu disakitin orang, gua sumpahin mati lu. Pernah begitu. Jangan dicontoh, nggak baik. Harus diubah. Gua sumpahin apa? Gua sumpahin kayak raya lu. Orang utang sama kita nih. Orang utang sama kita gak dibalikin. Kan ngedek ya, ditagih malah dia ngamuk. Lebih galak. Gua sumpahin lu kayak raya, biar apa? Biar nggak minjem lagi. Begitu. Biar dia manfaat buat orang banyak. Yang ketiga, Rasulullah SAW ketika disakiti, dihujat, dimaki, azimah, akhlakul azimah, yang paling azim, yang paling dahsyat. Selain diam, balas doa, disamperin sama Rasulullah. Sampai Ngapain? biasanya kalau jahat kan disamperin kayak debt collector gitu. Iya. Diapain? Rasulullah nggak dibawain makanan? Kita manusia biasa gini bisa apa enggak, tapi ini bisa. Bisa. Satu kata, ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, coba kita berhusnuzon kepada dia. Perasa nggak baik sama dia, kenapa dia begini? Buru-buru gitu misalnya. Misalnya kalau lagi di motor disalip kita, oh dia buru-buru, mungkin istrinya mau lahiran. Mungkin orang tuanya lagi sekarat. Ya Allah mudahkan urusan. Berarti kalau nggak kita doain, kalau bisa kita patwalin kalau begitu. Iya, ya gitu-gitu. Ya, artinya hal tersebut yang bisa merubah mindset kita kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Dan satu lagi, ingat, al jaza ala qadri amal.
balasan itu tergantung amal perbuatannya. Kalau kita pengen diberikan baik oleh Allah Ta'ala, maka berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Terkait dengan berbagi nih di nuansa Ramadan, nah, sedekah yang paling baik di bulan Ramadan itu gimana Beliau Ustaz? Sedekah terbaik di bulan Ramadan, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu paling senang tuh apa ya? Berbagi, ngasih makan orang buka puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu berbagi kepada orang buka puasa karena ganjaran pahalanya, derajat di sisi Allah Ta'alanya. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi sedekahnya itu apa? Makanan boleh, buat sahur boleh. Kemudian apalagi sedekahnya? Memfasilitasi orang-orang untuk beribadah. Let's say, lu di kalangan perbasketan lu bikin perkumpulan malam sebelum basket tarawih berjamaah kita di hall misalnya. Misalnya kita sebelum basket jam 11 ya. Atau enggak, jam 11 basket kita baca Quran bareng dulu, belajar Iqra dulu, tarawih dulu. Yoi, kali gitu. Iya. Kali, artinya dibuat itu dulu, lo fasilitasin. Ini juga termasuk sedekah menuju Allah Ta'ala. Nah, hari itu udah puasa juga, ada pahala puasa pahala yang ganjarannya setingkat puasa. Yes, derajatnya berbeda. Maka segala sesuatu yang dilakukan bulan Ramadan itu, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan di surga itu ada ruangan yang dari luar bisa ngelihat ke dalam, dari dalam bisa ngelihat keluar. Oke. Kemudian ada seorang suku Arab Badui berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, untuk siapa ruangan ini? Di surga ada begitu. Untuk siapa ruangan ini? Apa kata Rasulullah? Untuk mereka yang berpuasa dan bersedekah di bulan Ramadan. Boleh tuh kita Boleh. Asyik coy. seneng nih kalau brother. Semuanya tuh egaliter gitu, punya setara yang sama. Asik. Sebenarnya juga ada yang kelasnya di sini. Ya. Islam itu indah tuh. Allah sama Rasulullah SAW nggak seperti kita manusia yang picik. Ausa, maghfirahnya Allah ausa min dzunubina. Ampunannya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah kita beranggapan, gue nggak mampu nih, gue nggak layak, nggak pantas nih. Ini kan cara rahmatnya Allah luas, kita nggak tahu. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti bersedekah, jangan pernah berhenti berhusnuzon pada orang. Jangan pernah berhenti. Tapi kan di dalam bulan Ramadan nih, kan dari pagi nih, dari subuh sampai maghrib kan kita berkegiatan kan, berpasar lah, kan itu bersama orang atau berinteraksi. Kan kita manusia kan si kotor-kotor ini ya, selalu ada perbuatan-perbuatan. Nah, kira-kira mungkin nggak membatalkan puasa, tapi hal apa sih yang harus dihindari selama sehari ini itu? Insyaallah. Hal-hal yang merusak puasa, ibaratnya gitu ya. Batalnya sih kagak, cuma merusak jadi ya. Tuh, nah, hal-hal yang bisa kita kalau tergelincir kan bukan kena batu kali ya kan, tadi pakai batu kerikil ya. Betul. Kata Rasulullah SAW, ada khamsun yuftir. Ada 5 yang merusak pahala puasa. Yang pertama gibah. Kenapa? Ini paling yang kita susah hindari nih, terutama kita dalam lingkungan, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang laki-laki udah ember semua nih. Betul. Kadang suka jadi moodnya biar santai gitu. Kemudian apa? Itu yang paling harus dijaga. Jadi kalau misalnya teman-teman, tau gak sih fulan? Atau lu cabut? Gua mules. Cabut ya? Menghindar dari. Iya. Atau cabut tinggal pergi aja. Ghibah yang pertama. Yang kedua, namimah. Apa namimah? Rame-rame, adu domba, mengadu domba. Namimah. Ini merusak pahala puasa. Kemudian kalau ada orang masalah, bukan disulhu bainal itsnain, bukan dipersatukan, tapi dipencarkan, dimusuhin. Ini merusak nih. Kemudian apa? Melihat dengan Allahumma shalli ala Muhammad, dengan syahwat.
melihat dengan syahwat. Yes. Memandang sesuatu dengan syahwat. Misal nih, kita di motor nih, atau di tempat umum, atau di sesuai deh. Kan banyak orang selingkuhan. Yes. Terus ada kebetulan di antara mereka yang tidak Menutup aurat misalnya. aurat gitu ya. Semini itu gitu. Kan dia lewat tuh. Iya. Terus kita lihat. Nah itu udah lebih dari sekian detik. Nah, dia bilang seneng lihat, belum kedip. Sayang, belum kedip, gak usah gitu. Iya. Nah itu. Dilihat gimana, nggak dilihat rugi gitu kan, ya kan? Jadi ya hal tersebut yang bikin Allahumma sholli Muhammad merusak pahala puasa. Yang keempat apa? Kadzibah, berbohong. Bohongnya macam-macam. Banyak hal lah, kalau bohong ini kan, ya kita nih paling sering bohong. Sekecil apapun. Yang terakhir apa? Yang kelima, bersumpah palsu. Sumpah gue nggak ada gitu. Iya, sumpah gue. Bohong, kayak sumpah lagi. Yes, sumpah palsu. Maka 5 hal tersebut ini yang merusak pahala puasa. Kan bagi-bagi yang gak kuat ya, udah kerja aja deh ya. Yes, betul. Makanya kenapa Allah menciptakan mata kita 2, mulut 1. Banyak mengamati, sedikit berbicara. Banyak mendengar, belajar, sedikit berbicara. Tapi kan kita ini dengan eranya Rasulullah jauh ya, brother ya. Yes. Tapi kita juga pengen banget nih sedekat-dekatnya. Jadi kalau puasa punya Rasulullah itu, kalau boleh dapat gambaran itu seperti apa ya? Biar kita paling nggak bisa ikut-ikutin deh, brother. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sahur selalu mengakhirkan sahur. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW sahur kemudian 50 ayat, baca 50 ayat baru sholat subuh. Artinya beliau itu menuju imsak baru sahur. Diakhirin. Yes, diakhirin. Sunnah begitu. Yang kedua apa? Beliau selalu mempergegas berbuka. Disegerakan. Rasulullah sahur korma, buka puasa korma. Kalau kita mah buka puasa, bakwan pecel. Sama lagi ya. Bakwan sama bumbu pecel sih. Bakwan bumbu pecel es teh manis, buset bu. Wah enak banget nih. Kalau bisa tuh kepikirannya sampai dari jam 4 lagi ya. Wah asli, belewah gitu. Wah belewah enak buka puasa, udah ke jam 4 pikirin nih. Ya Rasulullah enggak. Apa yang ada minum, makan. Korma makan. Setelah itu sholat. Kalau kita enggak makan dulu baru sholat. Makan banyak dulu, Rasulullah buka dulu sholat. Karena apa hikmahnya? Kalau orang makan besar dulu, baru di sholat, megah menurut ya. Lebih berat tuh ya. Ambil wudhu itu berat. Jadi hakikat puasa itu justru kita menahan setelah buka puasa. Mampu nggak kita menahan hawa nafsu kita setelah berbuka puasa? Terus apa lagi? Rasulullah SAW yang pasti dia mulai sholat malam hari pasti. Rasulullah sholatnya itu tarawih Rasulullah 11 rakaat. Cuman bisa terjadi 1 rakaat tuh 1 juz. Sementara kita diperdebatkan, 11, 23 nggak masalah. Tarawih bebas, nggak masalah. Banyak-banyaknya justru nggak masalah. Asal istiqomah. Setelah tarawih apa lagi? Quran ya Rasulullah. Demen baca Quran. Artinya hafalan beliau, kan dulu kan belum ada mushaf sama Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar kalau nggak salah itu dimushafkan. Nah kemudian baca Quran, setelah itu apa? I'tikaf di masjid. Menunggu malam Lailatul Qadar, sunnah juga. Jadi Rasulullah SAW puasanya begitu kompleks yang di dalamnya itu semuanya sangat kental dan kuat berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit waktu yang lalainya. Bahkan meskipun puasa Rasulullah habis sholat subuh jalan, nggak kayak kita tidur. Kalau kita bisa bangun lebih, jadi biar rasanya yes. Jalan. Biasa. Bisa apa nggak? Bisa. Liman arat bagi yang mau. Nggak ada yang nggak mungkin. Syaratnya mau. Yes, syaratnya mau. Mau begitu, potong silahkan.
Yang penting mau dulu. Jadi yang berikutnya nih, karena kalau bulan Ramadan tuh yang ditunggu sebenarnya momen Lebaran, Idul Fitri gitu ya. Sebenarnya persiapan yang paling baik itu ya untuk menyambut Idul Fitri itu sebenarnya harusnya persiapan yang seperti apa sih? Kalau nanya pribadi gue deh, sedih. Kan harusnya kalau Idul Fitri itu kan hari kemenangan. Kemenangan. Sementara Allah mengatakan, tasumuli wa ana ajazun bih. Puasamu untukku dan aku sendiri yang balasnya. Artinya di bulan Ramadan dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul kata Rasulullah kan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahruri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan aku, bulan bersolawat, wa Ramadan bulannya umatku. Artinya segala sesuatu di bulan Ramadan dikali berlipat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terjadi di bulan-bulan lainnya. Bulan spesial. Yes. Lu kebayang kalau misalnya, ya Allah, kita mengharapkan malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, yang malam tersebut nggak terjadi di malam-malam biasa. Iya. Malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, artinya bulan tersebut, hari tersebut yang kita tunggu-tunggu dan kita berharap wafat di bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara besok ketemu Lebaran, kita belum dapat Lailatul Qadar. Kita belum dapat ampunan, kita belum merasa belum khatam Quran, ya Allah, takut gak ketemu lagi bulan Ramadan. Kalau pribadi gua, persiapkan kesedihan. Terima kasih, Brother Ustadz. Sesi kali ini kita akan ketemu di Jadi Berdakwah sesi berikutnya. Thank you. Masya Allah. Assalamualaikum.